Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel Indra Edu. Nah, untuk hari ini kita akan belajar bareng lagi tentang materi mata pelajaran PPKN kelas 7 bab 5 tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Adapun subbab pembahasannya yaitu bagian A tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Baik, sebelumnya kita masuk ke dalam peta konsep. Nah, peta konsep tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat ada 3. Yang pertama yaitu kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Yang kedua, arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Yang ketiga, membiasakan kerjasama dalam berbagai lingkungan kehidupan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagian kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan atau subbab pembahasannya bagian A. Baik, nah pada hakikatnya manusia adalah makhluk individu sekaligus juga sebagai makhluk sosial. Nah, sebagai makhluk individu, manusia tentunya ingin apa? Ya, jelas ingin diperhatikan, ingin dihormati, dan didahulukan kepentingannya sebagai makhluk sosial. Nah, manusia selalu ingin berkumpul dengan manusia lainnya. Itu sebagai makhluk sosial, bahwasanya manusia itu memerlukan orang lain. Manusia ingin berkumpul dengan manusia yang lainnya. Nah, Aristoteles menamakan hal ini sebagai apa? Sebagai John Politikon ya, John Politikon. Jadi manusia sebagai makhluk sosial disebut juga sebagai John Politikon, artinya makhluk yang selalu ingin hidup berkelompok dan sesamanya, ya, dengan sesamanya. Nah, sebagai makhluk sosial, manusia selalu memerlukan bantuan orang lain dan untuk memenuhi kebutuhannya. Maka oleh karena itu, manusia memerlukan kerjasama dalam melakukan kegiatan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan dapat melahirkan karya-karya besar yang tentunya dapat bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Nah, hal tersebut akan dapat terpenuhi jika nilai-nilai kerukunan tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Nah, apakah kalian sudah tahu? Ya, pasti sudah tahu ya bahwasannya Indonesia dapat meraih kemerdekaannya disebabkan adanya persatuan dan kesatuan. Karena adanya persatuan dan kesatuan dalam perjuangan melawan penjajah. Nah, persatuan dan kesatuan bangsa terwujud karena adanya apa? Jelas, karena adanya kerja sama. So, jadi apa sih yang dimaksud dengan kerjasama? Nah, dalam bahasa Inggris, kerjasama disebut cooperative. Menurut Kamus Oxford, kerjasama adalah bekerja bersama menuju akhir yang sama. Nah, kerjasama atau cooperation atau kooperatif adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau juga kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Nah, jadi kerjasama berdasarkan pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya adalah bekerja secara bersama-sama untuk apa? Untuk mencapai tujuan bersama, ya. Baik itu secara kelompok, ya, ataupun antara satu orang dengan orang lain, atau antara dua orang atau lebih. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mencapai tujuannya itu yang sama-sama, ya. Oke, yang selanjutnya, nah supaya kita lebih paham lagi, menurut para ahli kerjasama yang pertama adalah menurut Hazy Kusnadi bahwasanya kerjasama sebagai diibaratkan sebagai dua orang atau lebih untuk melakukan aktivitas bersama yang dilakukan secara terpadu yang diarahkan kepada suatu target atau tujuan tertentu. Jadi menurut Haji Kusnadi dapat kita garis bawahi bahwasannya kerjasama ini adalah bekerja yang dilakukan antara dua orang atau lebih, yaitu untuk melakukan apa? Sebuah aktivitas bersama yang dapat dilakukan secara terpadu. Yang dilakukan secara terpadu yang diarahkan kepada suatu target atau tujuan tertentu. Ini memiliki tujuan tertentu. Oke, itu menurut Haji Kusnadi atau H. Kusnadi. Yang kedua menurut Sujono Sukanto, di mana kerjasama itu merupakan suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, jadi hampir sama ya, bahwasanya untuk mencapai tujuan tertentu. Di sini adalah suatu usaha bekerja sama atau usaha bersama-sama antara satu orang dengan orang lain atau antara perorangan dengan kelompok. Oke, yang ketiga menurut
Basrawi bahwasanya kerjasama merupakan proses sosial di mana di dalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami terhadap aktivitas masing-masing. Nah, kalau di sini yaitu kita harus paham, harus saling memahami aktivitas masing-masing sehingga kita dapat saling memahami atau saling membantu ya, atau saling memahami terhadap aktivitas masing-masing. Tapi tetap di sini tujuannya adalah tujuannya yang sama, untuk mencapai tujuan yang sama, bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama. Akan tetapi di sini harus dibutuhkan sebuah pengertian, sehingga nanti kita akan saling membantu, terus juga saling memahami terhadap aktivitas masing-masing yang dilakukan setiap orang. Yang ketiga yaitu menurut Pamuzi bahwasanya kerjasama merupakan pekerjaan yang dilakukan 2 orang atau lebih dengan melibatkan interaksi antar individu, bekerja bersama-sama sampai terwujud suatu tujuan yang dinamis. Ini menurut Pamuji. Jadi intinya apa sih tentang kerjasama? Ya, jadi kerjasama itu intinya adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau juga kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Itu ya intinya ya. Inti dari pengertian dari kerjasama. Sekali lagi, pengertian dari kerjasama adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau juga kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Next, pembahasan selanjutnya yang kedua yaitu tadi kita sudah membahas tentang pengertian. Nah, yang kedua adalah hakikat gotong royong. Ya, kenapa sih ada hakikat gotong royong? Nah, semangat kerjasama dalam kehidupan di masyarakat terwujud dalam kegiatan gotong royong yang sesuai dengan kehidupan budaya daerah. Nah, jadi gotong royong itu merupakan apa? Gotong royong itu merupakan suatu ciri khas bangsa Indonesia. Sebagaimana ya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Sebagaimana yang tertuang dalam apa? Dalam sila ketiga Pancasila. Apa bunyi dari sila Pancasila ketiga? Yaitu Persatuan Indonesia. Nah, perilaku gotong royong yang dimiliki bangsa Indonesia sejak dahulu kala, maka gotong royong merupakan kepribadian bangsa dan budaya yang telah berakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Nah, lalu istilah gotong royong ini berasal dari bahasa apa? Istilah gotong royong ini berasal dari bahasa Jawa yang berarti apa? Yang berarti pikul. Yang berarti pikul atau apa? Ya, berarti pikul atau angkat. Gotong royong ini berasal dari bahasa Jawa yang berarti pikul atau angkat. Nah, sedangkan royong berarti bersama-sama. Jadi gotong ini artinya atau berasal dari bahasa Jawa yang artinya pikul atau angkat, sedangkan royong ini adalah bersama-sama. Oke, jadi berasal dari dua kata ya, yaitu gotong dan juga royong. Sedangkan gotong ini adalah pikul atau angkat, sedangkan royong adalah bersama-sama. Nah, gotong royong dapat dipahami pula sebagai bentuk partisipasi aktif setiap individu untuk ikut terlibat dalam memberi nilai positif dari setiap objek permasalahan atau kebutuhan orang-orang di sekitarnya. Nah, gotong royong merupakan kegiatan yang terlihat mudah dan juga sederhana, namun di balik itu semua tersimpan nilai-nilai positif bagi masyarakat. Adapun nilai-nilai positif dalam gotong royong, yang pertama adalah kebersamaan. Nah, maksud dari kebersamaan ini gotong royong mencerminkan kebersamaan apa yang tumbuh dalam lingkungan masyarakat. Nah, dengan gotong royong, masyarakat mau bekerja secara bersama-sama untuk membantu orang lain atau untuk membangun fasilitas yang bisa dimanfaatkan bersama, ya. Contohnya adalah fasilitas yang bisa digunakan atau bisa dimanfaatkan untuk secara bersama-sama. Yang kedua, manfaat atau nilai positif dari gotong royong itu adalah persatuan. Nah, kebersamaan yang terjalin dalam gotong royong sekaligus melahirkan persatuan antar anggota masyarakat. Nah, dengan persatuan yang ada, maka masyarakat menjadi lebih kuat dan mampu menghadapi permasalahan yang muncul, ya. Mampu menghadapi permasalahan yang muncul ya secara bersama-sama.
Oke, yang ketiga adalah rela berkorban. Nah, maksud dari rela berkorban ini yaitu bahwasanya gotong royong, gotong royong itu mempelajari setiap orang atau mengajari setiap orang untuk rela berkorban. Nah, pengorbanan tersebut dapat berbentuk apapun, mulai dari berkorban waktu, berkorban waktu, terus juga apa? Ya, tenaga, terus juga pemikiran hingga uang, pikiran dan uang, ya. Nah, jadi semua pengorbanan tersebut dilakukan demi kepentingan bersama. Masyarakat rela mengesampingkan kebutuhan pribadinya untuk memenuhi kebutuhan bersama. Yang keempat yaitu adalah tolong menolong. Nah, gotong royong membuat masyarakat saling bahu-membahu untuk menolong satu sama lain. Sekecil apapun kontribusi seseorang dalam gotong royong selalu dapat memberikan pertolongan dan manfaat untuk orang lain, ya, memberikan pertolongan dan manfaat untuk orang lain. Yang terakhir yaitu nilai positif dari gotong royong itu adalah sosialisasi. Nah, pada zaman sekarang kehidupan masyarakat cenderung individualistis. Ya, betul ya. Kenapa individualistis? Karena semakin ke sini zaman semakin modern, ya, seperti itu. Nah, gotong royong dapat membuat manusia kembali sadar jika dirinya adalah makhluk sosial yang tidak mungkin hidup sendiri, artinya membutuhkan orang lain. Nah, gotong royong membuat masyarakat saling mengenal satu sama lain sehingga proses sosialisasi dapat terus terjaga keberlangsungannya. Oke, next pembahasan yang ketiga yaitu tentang manfaat kerjasama. Apa sih manfaat kerjasama? Nah, kerjasama memberikan banyak manfaat kepada pelakunya. Adapun manfaat-manfaat yang bisa didapatkan dari kerjasama adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempererat ikatan persaudaraan. Yang kedua, menumbuhkan semangat persatuan. Yang ketiga, pekerjaan lebih cepat terselesaikan. Itu ya, karena ibaratkan sapu lidi. Kalau misalkan bersih-bersih hanya memakai sapu satu saja, itu pasti akan lama selesainya gitu ya. Tetapi kalau misalkan diikat semuanya maka akan cepat bersihnya, seperti itu. Yang keempat yaitu pekerjaan terasa lebih ringan karena dikerjakannya itu bukan hanya satu orang, dua orang, melainkan banyak, yaitu bekerja sama. Yang kelima, menumbuhkan sikap sukarela, tolong menolong, kebersamaan dan kekeluargaan antar sesama anggota masyarakat. Yang keenam, menjalin dan membina hubungan sosial yang baik dan harmonis antar warga masyarakat. Next, yang selanjutnya pembahasannya itu adalah bentuk kerjasama yang dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, ada beberapa jenis kerjasama yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari yang berkaitan dengan perdagangan hingga lingkungan masyarakat. Adapun jenis dari kerjasama yang dimaksud ialah yang pertama adalah tawar-menawar. Nah, kalau tawar-menawar ini berkaitan dengan apa? Dengan kerjasama dalam bidang perdagangan. Nah, tawar-menawar ini adalah suatu kerjasama yang diberikan dengan yang berkaitan dengan perdagangan produk atau jasa antar dua orang atau lebih. Ini berkaitan dengan perdagangan jasa atau produk, ya. Oke, yang kedua adalah koalisi. Koalisi adalah kerjasama antar kelompok tertentu yang dibentuk dua orang atau lebih, ya, terus juga faksi, negara bagian, partai politik, militer, dan lain-lain. Nah, kelompok ini sepakat untuk kerjasama sementara dalam suatu kemitraan untuk mencapai tujuan bersama, ya, koalisi. Jadi koalisi itu ada kerjasama antar kelompok tertentu yang dibentuk antara dua orang atau lebih, atau negara bagian. Bisa juga dalam kerjasama partai politik, ya, saling bekerja sama. Nah, yang ketiga yaitu joint venture. Nah, maksud dari joint venture adalah kerjasama bisnis di mana dua orang atau lebih sepakat untuk menyatukan sumber daya mereka untuk tujuan menyelesaikan tugas tertentu. Nah, tugas ini dapat juga berupa proyek baru atau aktivitas bisnis lainnya, ya. Sedangkan yang selanjutnya adalah cooperation. Nah, kooperatif atau cooperation adalah kerjasama yang biasanya dilakukan pada kelompok sosial tertentu, ya, dalam mengambil sejumlah jalan. Kelompok sosial yang mengambil sejumlah jalan. Nah, untuk menerima berbagai unsur yang baru pada kepemimpinan sebuah organisasi. Yang selanjutnya yaitu gotong royong. Nah, kalau gotong royong tadi sudah kita bahas, ialah kerjasama atas dasar kerukunan
sesama manusia. Biasanya sebuah kerjasama yang didasari kerukunan, tidak diharapkan imbalan atau juga upah. Tidak diharapkan apa? Imbalan atau upah. Tidak mengharapkan imbalan atau juga upah. Yang selanjutnya itu kerjasama bilateral, adalah suatu kerjasama yang dilakukan dua negara, baik itu di bidang ekonomi, politik maupun budaya. Nah, contoh dari kerjasama ini yaitu pertukaran pelajar antar dua negara, ekspor impor antar dua negara dan sebagainya. Ya, di sini bilateral ini adalah contohnya impor dan ekspor. Yang selanjutnya yaitu kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral adalah suatu bentuk kerjasama yang terdapat beberapa negara di dalamnya. Biasanya berkaitan dengan organisasi internasional seperti apa? Seperti PBB, terus juga OKI, terus juga OVEX dan seterusnya. Next, pembahasan selanjutnya kita membahas tentang bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang. Oke, ada bidang apa saja ya? Yang pertama adalah bidang sosial politik, terus juga ekonomi. Yang ketiga adalah pertahanan dan keamanan. Yang keempat adalah antar umat beragama. Nah, yang pertama dulu yaitu dalam bidang kehidupan sosial politik. Nah, yang pertama dalam sosial politik ini, dalam bentuk kerjasama dalam sosial politik ini, kerjasama ini dapat ditemui di kelompok-kelompok masyarakat Indonesia seperti tingginya partisipasi masyarakat dalam apa? Dalam pemilihan umum. Nah, dasar kerjasama dalam sosial politik ini adalah sila ya, bukan sia. Ini adalah sila keempat Pancasila. Nah, yang selanjutnya bahwasannya perlu kita pahami bahwa dasar kerjasama dalam kehidupan sosial politik adalah sila keempat Pancasila, yaitu menempatkan begitu pentingnya nilai-nilai kerjasama gotong royong untuk dijadikan landasan kehidupan politik. Nah, Pancasila sila keempat ini yang berbunyi apa? Yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Maka perilaku politik harus apa? Harus didasari nilai hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan, dan juga perwakilan. Lalu nilai-nilai tersebut merupakan inti dari kerjasama dalam kehidupan sosial politik. Oke, yang kedua yaitu dalam bidang ekonomi. Nah, bentuk kerjasama dalam bidang ekonomi ini yaitu bahwasannya landasan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia adalah pasal 33 ayat 1 sampai dengan ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana bunyi yang pertama adalah perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, jadi berdasarkan pasal ini, pasal khususnya ayat 1 pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sesungguhnya perekonomian Indonesia harus disusun berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, salah satu wujud nyata asas kekeluargaannya itu adalah kerjasama atau gotong royong dalam membangun perekonomian bangsa. Lalu pasal 33 ayat 2 dan 3 di atas menegaskan bahwa perekonomian Indonesia ini di Indonesia sebesar-besarnya ditunjukkan untuk kemakmuran rakyat. Nah, dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, saat ini wujud kerjasama atau gotong royong dalam membangun perekonomian Indonesia ini sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 itu apa wujudnya atau contohnya itu bentuk koperasi ya. Jadi ini bentuk kerjasama dalam bidang ekonomi yaitu wujudnya adalah koperasi. Oke, yang ketiga yaitu pertahanan dan keamanan. Nah, pertahanan dan keamanan negara erat kaitannya dengan bela negara. Konsep pertahanan dan keamanan ini negara diatur dalam pasal 30 dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pasal 30 ayat 1 dan juga pasal 30 ayat 2. Nah, konsep bela negara ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 3. Oke, yang terakhir yang keempat yaitu bentuk kerjasama dalam bidang antar umat beragama. Nah, kerjasama antar umat
antar umat beragama di Indonesia dilandasi Pancasila, yaitu terutama sila keberapa? Ya, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa dan pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya. Kami akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.